dengan dunianya dia sibuk. Wahai orang yang sibuk dengan dunianya. Yang dimaksud adalah orang-orang yang selalu menyibukkan diri ya untuk mengurusi masalah duniawi, ya, bukan mengurusi masalah ibadah atau ukhrawinya. Selalu bekerja tiap hari sampai malam dengan mengesampingkan atau dengan tidak melaksanakan amal ibadah. Itu disebut mereka adalah orang yang selalu sibuk dengan urusan dunia. Nah, kalian di pesantren itu disibukkan bukan dengan urusan duniawi, tapi dengan masalah-masalah ukhrawi. Sholatnya dipantau, sholatnya dikontrol, ngajinya dikontrol, semuanya dididik. Tujuannya apa? Nanti insya Allah akan kita baca bagi mereka orang yang suka niatnya untuk keperluan akhirat. Ini disampaikan, dipanggil wahai orang yang suka sibuk dengan masalah urusan dunia ini. Qad gharrahu tul amal. Qad gharra, sungguh telah menipu kepada man tadi, punya rujuknya kepada siman Yaman tadi itu. Apa tulul amal? Panjangnya angan. Tulul amal itu nggak diperbolehkan. Kamu suka berhayal, itu nggak diperbolehkan. Berhayal atau tulul amal, panjang angan-angan dengan mempunyai cita-cita itu berbeda. Ya, kalau kalian bercita-cita, katakanlah aku ingin menjadi seorang dokter misalnya, terus jenjang karir kamu tempuh, itu namanya tidak hayal tapi cita-cita, diwujudkan dengan cara belajar. Tapi kalau tulul amal atau panjang angan-angan atau berhayal, itu kadang sesuatu tidak masuk akal. Coba ya saya ini dapat uang 1 M misalnya, saya langsung beli ini dengan tidak menggunakan logika. Itu tulul amal, berhayal. Nah, tulul amal itu tidak diperbolehkan dalam agama. Tapi kalau bercita-cita itu sangat lanjut. Orang tidak makan 1-2 hari itu masih kuat. Orang tidak minum 3-2 hari mungkin kuat. Tapi kalau orang itu 1 jam saja tidak ada cita-cita, itu sudah dianggap orang mati. Ya, jadi kalian harus mempunyai cita-cita untuk supaya tidak dianggap orang yang mati. Tapi kalau tulul amal atau panjang angan-angan itu tidak dianjurkan. Ya. Aulam yazil fi ghaflatin, atau dia meninggalkan, ya, tidak meninggalkan fi ghaflatin, pada kelupaan. Dia seolah-olah orang yang sibuk dengan urusan dunia yang selalu tulul amal atau panjang angan-angan tadi, dan dia dianggap orang yang berubah. Hatta dana minhul ajal, hatta dana, sehingga dekat minhu dari orang tersebut al-ajalu ajal. Jadi orang yang selalu sibuk dengan urusan dunia itu dianggap orang yang tertipu, ya, dan selalu berangan-angan yang tidak jelas. Bahkan juga termasuk orang yang dianggap sebagai orang yang lupa, sampai dia tidak sadar bahwasanya ajal akan semakin mendekat. Al-mautu ya'tibadatan, al-mautu yang namanya kematian, ya'ti itu akan datang badatan secara mengagetkan. Ketika orang itu masih hidup, masih seger, masih sehat, ya. Tapi ketika orang itu sudah meninggal dunia, itu akan semakin terkejut orang mendengar. Kenapa? Karena yang namanya mati itu pasti sesuatu yang baik. Ya. Makanya istilah mati, kiamat, siksa kubur, siksa di neraka itu tidak boleh menggunakan kalimat insya Allah, tapi pasti. Ya, yang namanya kematian itu pasti, bukan insya Allah. Karena sesuatu yang pasti. Terus kapan matinya? Ya, tahu Allah yang menentukan. Tapi yang namanya kematian itu pasti ya.
Masalah kapan itu hak pribadi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan umur panjang, ada juga orang yang diberikan umur pendek. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan julukan Khalifah yang paling adil dari Bani Umayyah. Bani Umayyah itu dimulai dari Khalifahnya Muawiyah dari Bani Umayyah, kemudian diteruskan dengan Yazid. Itu Khalifah yang selalu kontroversi, kontradiksi dengan ulama-ulama atau Ahlul Baitnya Rasulullah SAW, termasuk Bani Abbasiyah. Nggak cocok. Nah, di antara yang paling membuat kita tercengang apa? Ketika selesai khutbah itu dari Bani Umayyah menyampaikan tentang kejelekan-kejelekan dari Sayyidina Ali. Ya, itu sudah mencaci maki dan sebagainya. Nah, terus Khalifah ini hingga sampai kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz adalah ulama, seorang ulama yang sangat luar biasa. Ya, memiliki keilmuan yang sangat tinggi, sehingga kalimat-kalimat yang biasa digunakan untuk mencaci keturunan dari Sayyidina Ali ini diganti dengan innallaha ya'muru bil ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kalau kata pasti bisa. Diganti seperti itu. Jadi tidak mencaci maki lagi. Nah, itu beliau meninggal dalam usia 39 tahun. Pendek. Imam Syafi'i 53 berapa? Ada ulama-ulama yang panjang umurnya, ya. Tapi ini merupakan satu kebetulan bahwasanya umat Muhammadiyah adalah umat yang terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika untungnya jadi umat terakhir, ketika ada orang itu meninggal dunia, kok dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siksa di kubur itu tidak ada. Kenapa? Karena nanti akan datang hari kiamat. Umat Muhammad diberikan umur pendek supaya apa? Supaya ibadahnya itu tidak terlalu lama-lama. Beda dengan umat Nabi Ibrahim alaihissalam atau umat Nabi Nuh yang panjangnya ratusan tahun. Ibadahnya sholat itu sampai ratusan tahun. Kita sholat kita berapa sih? Katakanlah mulai umur 15 tahun sampai standar Rasulullah 63 tahun. Paling sekitar 40 tahunan atau 50 tahunan misalnya kita melaksanakan ibadah sholat. Makanya di bulan suci Ramadan ini ada namanya istilah Lailatul Qadar, yang setiap hari bulan Ramadan kita dapat Lailatul Qadar dengan melaksanakan amal ibadah itu akan lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Sekitar 83 tahun. Kalau kita bisa mencoba Lailatul Qadar selama hidup kita ini sekatakanlah sampai 40 kali kita tidak melanjutkan saja, sehingga amal ibadah kita ini meskipun umurnya pendek itu akan melebihi umat yang dulu. Ya, umat yang dulu itu umurnya sampai 1000 tahun. Ketika orang itu sudah melaksanakan ibadah dan menunjukkan itu Qadar ke malam di susah atau malam-malam yang seperti malam Jumat dan sebagainya, difungsikan untuk melaksanakan amal ibadah, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu akan melebihi kapasitas pahala umat zaman dulu yang umurnya panjang-panjang. Bahkan sampai ribuan, 40 tahun lebih. Kalau misalnya kita bisa menjumpai setiap Ramadan Lailatul Qadar. Ya. Wal qabru sundukul amal, sedangkan kuburan itu termasuk kotaknya amal. Ya, sungguhnya tempatnya amal. Jadi amal itu akan diperlihatkan, baik akan mendapatkan kebaikan, buruk akan mendapatkan keburukan. Itu di dalam kubur. Makanya orang di dunia ini ketika dia berbuat jahat belum tentu langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika orang mati itu baru dirasakan betapa amal ibadah yang selama ini dia lakukan akan dibalas mereka. Ketika ditanya malaikat, marahkan, itu ada yang bisikin sahabat kita, amal kita misalnya, sholat kita, jawab, marahkan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Dikasih tahu sama amal ibadah kita. Tapi kalau kita berbuat buruk, ketika mereka datang menanya kita, pertanyaan yang hari ini bisa kita jawab,
Belum tentu bisa kita jawab nanti di alam kubur. Ya, coba sekarang logikanya gini. Ketika ada ulama disuruh ngisi, soalnya itu gampang sebenarnya. Tapi yang jaga itu orangnya ada. Bawa perempuan wajahnya sama, ya. Pokoknya nggak pernah. Pokoknya kamu nggak nyaman lah dengan keberadaan dia. Soal yang tadinya gampang dijawab, karena nggak bisa kita jawab. Kenapa? Karena yang jaga adalah malaikat juga ketika datang kepada orang-orang kafir, orang-orang yang durjana, orang yang suka berbuat maksiat, itu gampang juga sangat begitu. Tapi ketika menjumpai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan ibadah dengan baik dan maksimal, maka mereka pun akan datang secara tawadu, sopan. Jadi gampang sekali. Jadi amal itu akan menjadi satu keberuntungan, ya, manakala kita sudah masuk dalam alam barzakh. Dia akan menemani kita di sana. Maka di sini diberikan wal qabru sujudul amal. Berarti adalah tempatnya amal yang mulai dibalas, apalagi nanti di akhirat. Ya. Makanya aku sholat pada pintar-pintar ya, aku sholat pada kaya-kaya ya, tidak ada hubungannya antara sholat dengan kaya, tidak ada hubungannya sholat dengan pintar. Ya, kalau pengen pintar belajar, ya, kalau pengen kaya kerja, kan gitu. Karena memang sholat itu tidak ada hubungannya dengan masalah duniawi. Sholat itu hubungannya dengan masalah ukhrawi. Dan masalah ibadah itu akan dibalas kapan? Manakala kita sudah memasuki alam barzakh. Apalagi nanti di akhirat itu akan lebih dibalas lagi. Ya, bayangkan sholat 2 rakaat qobliyah subuh itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Baru qobliyah subuhnya saja, belum sholat subuhnya. Kan gitu. Orang qobliyah subuh itu tidak wajib tapi sunnah. Tapi pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya ketika kalian dibangunkan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, ya harus bangun. Sebelum sholat subuh, sholat qobliyah subuh dulu, karena pahalanya sangat besar sekali. Isbir ala ahwaliha, sabarlah kalian, ya, atas reka dari apa namanya itu. Kalau di sini kalian mengartikan itu zaman dulu waktu kita ngaji itu saja kok kiwo, haibahnya, ya, apa nih? Ini sebabnya keadaan di sana mereka di alam barzakh. Kenapa? Karena la mauta illa bil ajal. Karena tidak ada yang namanya kematian kecuali dengan ajal ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi dan rasul semuanya sudah meninggal dunia, namun ada nabi yang sampai sekarang masih hidup. Siapa? Nabi Khadir alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Ajal umur, ya. Nabi Khidir diberikan kepanjangan panjang umurnya sampai sekarang masih hidup. Itu termasuk berat karena dia hari tidak sunnah, ya. Dia menjumpai beberapa nabi termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Khidir ini akan selalu mendatangi orang-orang yang soleh. Mereka Nabi Khidir ini datang dalam menyerupai aneh-aneh, orang yang aneh gitu. Ada orang yang menggunakan pakai combak caping, ya, seperti orang yang tidak jelas gitu, ya. Jadi Nabi Khidir sama sekarang masih ada. Lagi Nabi Ilyas sama sekarang itu juga masih di hidupnya kita. Ada yang mengatakan Nabi Ilyas ini semua menggunakan serba putih sampai rambutnya putih. Makanya kalau pas jalan-jalan ke hutan tiba-tiba ada menjumpai orang dengan wajah seperti itu seorang nabi, ya. Sementara Nabi Khidir itu siapa tahu Nabi bukan pembelaan. Nabi Khidir itu menurut keterangan beliau itu sering di pinggir sungai. Jadi kalian suka mancing, kok ada orang siapa tahu Nabi dan lagi kamu mancing. Beliau masih, dan setiap tahun beliau selalu berangkat haji ke tanah suci. Hanya orang-orang tertentu yang dijumpai oleh beliau. Nah, Nabi Khidir saat begitu panjang umurnya kenapa? Nabi Khidir dulu itu sebelum mendapatkan karomah atau mendapatkan
Dzulqarnain korban artinya apa? Tanduk, ya kan? Ada yang mengartikan Dzulqarnain itu memang mempunyai tanduk juga. Korban kan disentasinya ya, Dzulqarnain, ya kan? Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan ini yang lebih kuat, bahwasanya kekuasaan kerajaan Dzulqarnain ini meliputi bainal Masyriq wal Maghrib, antara timur sampai barat sana kekuasaannya. Ya. Supaya Raja Dzulqarnain itu raja Islam yang berkuasa dan dia masuk penguasa dunia, termasuk Nabi Sulaiman juga. Nah, Raja Dzulqarnain itu mempunyai keinginan untuk hidup selamanya. Dia baca kitab ada namanya Ma'ul Hayat, ya, atau air kehidupan. Datang dari sana. Dalam perjalanan dia menjumpai satu kampung yang kampung itu diganggu oleh Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sekarang ini dikurung dalam tembok yang sangat kuat yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain. Jika orang kampung itu bilang, ya sang raja, kami ingin memberikan upah kepada engkau, kau bakar tembok kepada kami. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj itu sudah mengganggu kami dan mufsiduna fil ardh, merusak tanaman-tanaman kami. Seperti itu. Yang namanya Ya'juj Ma'juj. Nanti akan datang dari kiamat, mereka dari kiamat, Ya'juj Ma'juj itu nanti akan datang. Ya. Ini diterangkan di hadis-hadis Rasulullah, bahkan di Al-Quran juga ada. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Dia merusak, itu ada. Nah, ketika Ya'juj Ma'juj ini nanti selesai atau pembatasnya ini hancur, maka ketika dia turun dari gunung itu seperti air lautan, tsunami, saking banyaknya mereka. Karena Ya'juj Ma'juj ini tidak akan mati kecuali kemudian anaknya lahir semua. Jadi kalau belum punya anak semua mati ya. Sampai 9 anak belum mati. Satu mati tunggu ya. Hingga sampai akhirnya Raja Dzulqarnain melewati satu gua yang sampai di mana namanya itu daerah yang paling dekat kutub, tidak ada matahari, siang malam itu tidak. Hingga akhirnya mereka berdua yang masuk, yaitu Raja Dzulqarnain dan juga Nabi Khidir. Di sini saja saya masuk ke dalam. Pada waktu Raja Dzulqarnain masuk ke dalam inilah malaikat mencoba Nabi Khidir, kamu tahu ya rajamu mau apa? Kata dia itu mencari makhluknya atau kehidupan. Oh iya katanya. Ditunjukkan sama raja itu loh airnya. Semuanya kalau kamu mandi. Maka yang mandi mau kaya ini adalah makanya beliau itu sama. Itu ikut rotilah. Ya. Jadi Allah itu kalau memang belum berkehendak mencabut nyawa seseorang, dia akan mati. Satu kampung, satu desa, satu kecamatan, bahkan satu negara, ketika orang kepingin dikendaki mati, kalau Allah belum mengendaki, dia akan mati. Dia pasti selamat. Ya. Jadi kalau Allah belum mengendaki, sampai kapanpun orang itu tidak akan mati. Kadang orang itu sudah tinggal apa nggak akan mati, ya kan? Ada. Warman dan menceritakan satu hadis, siapa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, itu beliau bersabda, tarikut dunia, bermula dari meninggalkan dunia, amaru, itu jauh lebih pahit, minas sibri, dari kalau orang Jawa berotowani atau buah sibir, buah yang sangat pahit. Jadi orang meninggalkan perkara dunia itu sangat berat, pahit sekali, bahkan melebihi pahitnya buah yang sangat pahit dari buah sibir. Berarti dunia ini manis, iya, dunia ini manis dengan segala kemewahannya. Makanya orang itu kalau hatinya difungsikan untuk dunia saja, itu dia nggak kepengen mati. Walaupun kita juga ya nggak kepengen mati sekarang. Kalau mati itu kan pasti ya. Tapi orang yang hatinya selalu memikirkan dunia tanpa memikirkan akhirat, dia tetap untuk mati. Sementara orang Islam yang ibadahnya rajin itu selalu berpasrah.
Ya namanya maut ajal Allah yang punya. Tak masalah kapan Allah mau mengambil saya, penting ketika nyawa saya dicabut dalam keadaan husnul khotimah. Kan gitu. Beda dengan orang yang hatinya bergantung dengan masalah duniawi. Itu dia takut akan mati. Dunianya khawatir hilang, harta bendanya khawatir dicuri orang dan sebagainya. Wa asyaddu dan lebih berat, ya, lebih banget min hadis suyufi, daripada tebasan pedang. Nah, fi sabilillah, pada perang fisabilillah. Jadi zaman dulu perang fisabilillah itu tidak menggunakan tembak, tapi menggunakan senjata, pedang maupun tombak. Jadi berhadapan langsung, ya, benar-benar berhadapan langsung, tidak dari jauh. Beda dengan sekarang, perang orang zaman sekarang ini kan apa? Dia cuma berada di satu ruangan yang tertutup dan sudah sangat aman, tinggal tekan tombol, udah muncul, ya. Yang mati musuhnya jauh lebih banyak daripada yang hidup ketika bom meledak. Beda dengan zaman dulu, perang itu menggunakan pedang. Jadi orang satu bunuh satu, dua, ya. Makanya lebih hebat zaman dulu sebenarnya. Kalau teknologinya hebat zaman sekarang. Nah, orang yang meninggalkan dunia itu lebih sakit daripada sabetan pedang. Bahkan ketika mengenai tubuh itu sakitnya luar biasa. Katakanlah kita, ya, yang biasa menggunakan alat tajam, alat pisau, parang dan sebagainya, ketika itu menyentuh kulit kita dan berdarah, sakit. Itu baru sangat sedikit saja, sakitnya sudah luar biasa. Apalagi sampai benar-benar kena sampai melukai yang sangat. Nah, meninggalkan dunia itu lebih berat daripada, lebih sakit daripada sabetan pedang. Ya, karena apa? Dunia dengan segala isinya itu sangat menggiurkan. Semuanya lengkap. Tapi ingat, dunia ini diciptakan Allah itu bukan untuk orang-orang yang beriman, tapi penjaranya orang yang beriman. Artinya sijnul mukmin. Dunia itu diibaratkan seperti penjaranya orang-orang mukmin. Wajannatun lil kafir, dan satu apa? Surganya buat orang-orang kafir. Makanya kalian terutama kita jadikan contoh. Di pondok itu kan semua dibatasi. Mau aktivitas apapun dibatasi kan ya. Kalian nggak boleh tiba-tiba jalan-jalan ke sana, kemari ke mall misalnya tanpa izin dari pesantren, ngurus. Dibatasi, nggak enak, ya. Tapi tujuannya apa? Kedepannya supaya kalian benar-benar sudah menjadi anak yang memang baik. Bukan karena kalian sekarang dibatasi kemudian kalian ini dikekang, nanti setelah itu kalian tidak jadi apa-apa, bukan. Kalian dididik dengan pendidikan agama yang kuat untuk supaya bisa menjaga agama ini di kemudian hari. Kamu yang sudah tua, ya, berapa sih umur kita ini? Kalau sekarang saya sudah umur 50 tahun misalnya, standar Rasulullah itu berapa umurnya? Berapa tahun berarti? 13 tahun lagi kan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kalian nanti akan meneruskan, makanya bekali ilmu kalian. Jangan sampai nanti keluar dari pondok tidak bisa apa-apa, tidak berguna di masyarakat. Mumpung kalian masih di pesantren, ayo belajar dari sungguh-sungguh, ya, jangan bermalas-malasan. Layak Tuhan tidak meninggalkan dunia, ahadun, meninggalkan dunia ya, bukan meninggal dunia, meninggalkan segala kemewahan dunia, ahadun seseorang, illa aqtahu, kecuali memberikan Allah, ya, mislama yu'ti syuhada, ya, sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu balasannya surga. Mati syahid itu adalah orang yang meninggal ketika dia perang fisabilillah.
atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu orang yang meninggal ketika perang, orang mati syahid itu. Contoh sekarang siapa? Ya, para syuhada yang ada di Palestina itu. Dia berjuang mempertahankan negaranya. Karena mempertahankan negara itu hukumnya adalah wajib. Bukan nanti bunuh diri, ya. Dia berjuang dengan senjata ala kadarnya. Ya makanya ketika saya lihat video-video terkait masalah Palestina itu benar-benar kita ya, begitu sadisnya orang-orang kafir Yahudi yang membantai orang-orang kita itu saudara-saudara kita yang di Palestina. Nah, orang yang mati syahid, bagaimana cara memperlakukannya secara fardu kifayah? Dia cukup dibersihkan dan dibuang najisnya saja terkecuali darah. Jadi ketika ada orang-orang mabuk ya kan, meninggal tangannya semua luka-luka ya kan, yang kotor-kotor itu bisa. Kemudian dikafani dan langsung dikubur. Tidak boleh disolati. Kenapa? Karena kondisinya dalam keadaan najis, membawa najis ya, darah najis. Tapi itu satu kebanggaan bagi orang yang mati syahid. Ya, ada orang yang mati syahid dunia akhirat, ada orang yang mati syahid dunia, ada yang mati syahid akhirat saja. Mati syahid dunia akhirat ini yang menjadi idola setiap orang Islam. Ya, dia diperlakukan seperti orang yang mati syahid, tidak boleh dimandikan, ya cukup dibersihkan najisnya selain darah, kemudian dikafani setelah itu dikubur, ya kan? Orang yang mati syahid dunia, ketika dia perang niatnya tidak benar, saya perang supaya saya nanti bisa mendapatkan jabatan. Kok mati misalnya, itu kemungkinan matinya dalam keadaan mati syahid dunia. Diperlakukan dia sebagai orang syahid. Tapi kalau saya katakan niatnya memang untuk membela negara, perang fisabilillah, maka dia mati syahid yang sebenarnya. Nah, ada orang yang mati syahid akhirat. Nah, yang tadi sampaikan, orang yang meninggalnya secara mendadak itu termasuk mati syahid akhirat. Orang yang meninggal karena mempunyai penyakit perut misalnya, tiba-tiba meninggal. Wanita yang melahirkan meninggal itu adalah mati syahid. Orang yang matinya tenggelam bukan bunuh diri, ya. Kalau bunuh diri beda lagi urusannya. Patah hati, putus cinta, dia mati bunuh diri yang belum di sungai. Mati, tapi bukan mati syahid, mati sakit, ya. Dosa, ya. Itu termasuk mati syahid dunia. Orang yang mati syahid dunia itu diperlakukan sama persis dengan orang yang mati biasa. Dimandikan, dikafani, disalatkan, kemudian cuma dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati ya. Orang yang terdakang ada kan kemarin beberapa tahun yang lalu sih ya, rombongan busnya meledak ya, sehingga dibakar semua. Itu insya Allah mati syahid ya. Jadi orang yang meninggalkan dunia dengan segala kemewahannya, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, yaitu pahala seperti orang yang mati syahid. Berat Pak, luar biasa sekali berat meninggalkan dunia. Ya, luar biasa Pak. Watarmuha, dan di antara cara kita meninggalkan dunia, kilatul akli, menyedikitkan makan. Beda dengan kita kan. Kalau kita makan, kalau belum kenyang itu belum selesai. Padahal Rasulullah menyampaikan, makanlah ketika kamu lapar, berhentilah sebelum makan kemana saja. Beda dengan kita. Kita makan kalau belum kenyang, belum selesai, masih kacangnya. Apalagi kalau berpuasa nanti, semuanya itu akan dimakan. Tapi ketika sudah masuk makanan ke perut kita, minuman 1 gelas dengan kurma 3 butir sama beberapa kue misalnya, kenapa nafsu yang tadinya menggebu-gebu akan saya makan semua itu ada
nafsu serakah itu. Ya. Padahal ketika itu masuk dalam perut kita yang makanan sedikit tadi itu, cuma segini aja kok sudah. Coba aja percaya coba. Sekarang apa? Iya, orang puasa itu harus apa? Kalau kamu ngomong saya tidak apa-apa, kok kamu puasa, kok tidak apa? Itu bohong. Orang namanya puasa itu kan menahan, ya, menahan lapar, menahan haus, menahan segala sesuatu yang berkaitan daripada puasa. Lah kalau kamu tidak lapar, tidak haus, bohong. Biar tidak gagal, apa ada? Ngomong bohong gagal, tidak ada. Yang namanya menahan itu pasti tidak. Jadi menyedikitkan makan, ya, apa itu? Sudahi ya, kenyang, meninggalkan dan menyedikitkan kenyang. Jadi makannya sebelum kenyang. Makanlah ketika kamu lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Wabudus tanai, dan benci ujian. Jadi di antara orang itu meninggalkan dunia, justru ketika dipuji dia tidak senang. Beda dengan kita. Kalau dipuji dia senang. Kamu udah pintar, iya kan? Mau tahu kalau saya pintar. Kamu udah cantik, oh iya kan? Ngaca terus kok. Dibilang cantik, dibilang pintar. Itu kita suka dipuji. Berarti kita masih senang dengan dunia. Memang cerita ini itu memang arahnya ke tasawuf ya. Arahnya kepada perkara-perkara dan hati. Cuma ini kan masih kitab yang agak masih agak rendah gitu. Ada lagi yang kita lebih tinggi lagi seperti kitab Al-Hikam misalnya. Karena Ibnu Athaillah itu lebih tinggi lagi bahasanya. Ya. Dan benci dipuji minan nasi dari manusia. Ya. Jadi dibenci manusia, dibenci manusia itu termasuk bagian dari cara kita meninggalkan dunia. Fa'inau maka sesungguhnya kelakuan man barang siapa habu suka astana dipuji minan nasi dari pujian manusia ahabba, ya, maka dia ahabbu dunia, maka dia termasuk orang yang sangat mencintai dunia wa na'imaha, dan juga segala kenikmatan dunia. Orang yang masih senang dipuji oleh manusia, maka itu adalah orang yang memang masih cinta dengan dunia. Hatinya belum bisa meninggalkan dunia. Padahal waman sarru, maka barang siapa yang senang kepada man an-na'imu, ya, apa kenikmatan, kullan na'imi, hakikatnya kenikmatan, nikmat yang hakiki. Jadi orang yang apabila dia sangat senang dengan nikmat-nikmat yang hakiki, falyada, maka hendaknya dia meninggalkan ad-dunya, perkara dunia, wasanaan, dan ujian dengan nas, dari manusia. Jadi kalau orang itu benar-benar termasuk orang yang ingin mendapatkan segala jenis kenikmatan-nikmat yang sangat hakiki, maka hendaknya dia itu bisa meninggalkan dunia, ya, dan juga bisa meninggalkan atau tidak senang dengan dipuji sama manusia. Seberapa semua? Belum ya? Selama ya? Juga cerita belum? Berapa? Sekarang 18 berapa? Jatuh nanti. Oh, udah cepat kan? Tepat dulu baru jam berapa? 12 ya. Sedikit lagi ya, ini tidak bisa sekali. Waruya dari wakil Ibnu Majah, warawa dan meriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, qala, maka niyatuhu, man barang siapa kalian yang ada niat apa niatnya seseorang al akhirat untuk akhirat, jamaah maka Allah akan mengumpulkan syamlahu kekuatannya
wajah yang menjadikan binahu kain orang fi qalbihi di dalam hatinya, wa atatsu dan datang kepada dia dunia rohimatan ya dalam keadaan terhina. Orang itu kalau niatnya untuk akhirat, maka Allah akan mengumpulkan semua masalah-masalahnya dan dijadikan kekayaan dia itu di depan mata, ya, sehingga dunia ini akan datang secara hina. Gitu loh. Kalau orang itu sudah niatnya memang untuk akhirat. Beda dengan orang yang niatnya untuk dunia, ya. Wa mungkanat maka barang siapa kanat yang ada apa niatnya orang dunia untuk dunia, farraqo maka Allah akan memecahkan, akan memisahkan alai kepada orang tersebut amrohu semua urusannya. Allah akan menjadikan banyak kepada dia urusan-urusannya. Jadi orang itu kalau urusan dunianya semakin diperbesar, maka Allah itu akan memecah semua urusan-urusan jadi banyak. Beda dengan orang yang memikirkan akhirat atau berjuang untuk akhirat, itu Allah akan mengumpulkan urusannya itu jadi mudah di depannya, ya. Dan dunia itu akan datang dengan sendirinya dalam keadaan benar. Tapi kalau orang itu niatnya untuk dunia saja, maka urusan-urusan yang tadinya itu sedikit bertambah banyak, ya. Wajahnya dan Allah menjadikan fakirnya orang baina ainahi antara depan mata dua matanya. Jadi dia itu merasa kurang terus, tidak merasa lebih, tidak merasa cukup. Jadi kalau orang itu merasa dia itu selalu kurang, meskipun dia punya harta semuanya, itu masih dianggap sebagai orang yang miskin atau fakir. Ya. Walam ya'ti dan dia tidak mendatangi minatinya di dunia illa ma'utibalahu. Dunia walamnya tidak akan mendatangi kepada orang tersebut minatinya dari dunia illa ma'utibalahu kecuali apa yang sudah ditakdirkan Allah SWT. Rezeki itu akan datang sesuai yang sudah menjadi kehendak Allah SWT. Ya, banyak orang yang kerjanya cuma berapa menit, berapa jam, tapi penghasilannya akan lebih orang yang kerjanya mulai pagi sampai sore. Banyak, ya. Makanya jangan diritim nama rezeki Allah. Rezeki ini datang dari Allah SWT. Ya, saya aja dulu ya. Insyaallah kita sambung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi Asyhadu an la ilaha illallah wa astagfirullah.